Iyam akhirnya angkat bicara perihal kisruh Baim Wong dan Nikita. Nikita Mirzani langsung sebut begini. Selamat datang di Seruni Channel. Irham Syah, produser YouTube Crazy Nick Miril, sosok yang diduga membuat Nikita Mirzani geram kepada Baim Wong, akhirnya angkat bicara. Irham atau Iyam menurut Nikita di channel YouTube-nya pernah dituduh maling atau mencuri oleh mantan bosnya yang diduga adalah Baim Wong. Dalam Instagramnya, Iyam pun akhirnya buka suara dan menulis bahwa ia sama sekali tak pernah menjadi kompor dalam kisruh antara Nikita dengan diduga Baim Wong. Hai para netizen yang budiman, awalnya gue mau diem, anteng aja, gak mau ngomong apa-apa. Tapi setelah sejauh ini memang sepertinya gue harus kasih tahu kalian satu hal tentang kisruh antara Nikita dengan pihak yang disebut oleh Nikita yang kalian anggap disebabkan oleh gue. Dalam hal ini, gue tidak pernah sama sekali menjadi kompor untuk Nikita kembali membahas masalah yang memang itu terjadi di akhir tahun lalu. Lalu, kenapa Nikita sampai mau dibahas lagi? Ya karena itu ada pemicunya. Apa pemicunya? Cuma dia yang bisa dan berhak menjawab, bukan gue. Jadi ini benar-benar sudah menjadi personal issue antara Niki dengan pihak yang disebut Niki. Terus berarti gue dijadiin kambing hitam? Ya enggak juga, karena ada hak Niki juga buat ngebela bawahannya. Apalagi yang terjadi saat itu memang tidak benar dengan yang banyak yang orang tuduhkan. Dan saat itu cukup mengganggu dia, seolah kok mau memperkerjakan orang yang bermasalah, ucap Iyam menjelaskan. Iyam pun kemudian menjelaskan perihal diduga mantan bosnya yang ia sebut menggiring opini lalu membuat klarifikasi yang menurut Iyam tidak menyelesaikan masalah secara personal. Kala itu ia merasa amat terpojok dan tak nyaman, namun Iyam tetap diam dan tak menyerang balik. Menggiring opini berhasil tergiring ke satu pihak, ending bikin klarifikasi. Secara persepsi publik mungkin itu udah selesai, tapi secara personal opini yang telah tergiring ke orang itu apakah sudah berarti selesai? Ada penjelasan langsung dari yang menggiring opini ke pihak yang tergiring opini? Tidak. Dan ingat, ini gue hanya mau menjelaskan yang terjadi pada saat itu ke diri gue. Tidak ada tujuan dan niat untuk memperpanjang masalah ini. Dulu pas opini itu terbentuk, apa gue secara personal langsung menyerang balik? Gue hanya diam, dan kalian tetap memberikan opini yang tidak benar itu sampai klarifikasi itu pun muncul. Dan tahu yang gue rasain waktu itu? Yang pasti gak akan tahu lah, karena gue yang tidak mau kalian tahu. Jadi lalu kenapa baru sekarang dibahas lagi sama Niki? Silahkan baca lagi penjelasan awal gue di atas, tulis Irham Syah. Terakhir, Iyam pun menyebut bahwa ia sengaja tak menutup kolom komentar di postingannya supaya netizen melihat bagaimana mereka menuduh Iyam tanpa tahu situasi yang sebenarnya terjadi. Dan sekali lagi, Iyam pun menegaskan bahwa ia tak dipengaruhi oleh siapapun. Nikita pun akhirnya mengomentari langsung postingan Iyam tersebut dan menyebut, gue mewakili pimpinan di berbagai bidang, khususnya para pembuat konten. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi konten. Kalau lo mau menghujat sampai dijadikan konten, cari yang selevel sama lo atau yang pura-pura kaya. Kalaupun benar anak buah sampai mencuri, berarti hidupnya nggak makmur selama kerja sama itu laki. Dan apa bagus dijadikan konten? Gue segila-gilanya gini gak akan bikin konten anak buah gue yang udah gak kerja lagi gue tuduh jadi maling. Sekarang kalian udah paham semua apa belum? Iyam itu sudah gue kenal kurang lebih 2 tahun. Jadi tidak ada alasan untuk gue tidak membela orang yang harus gue bela, tulis Nikita. Sementara itu, Baim Wong sendiri sebenarnya sudah membuat klarifikasi bersama Paula bahwa bukan Iyam yang mencuri di rumahnya pada akhir tahun 2019 yang lalu. Namun rupanya hal tersebut tak serta-merta membuat Iyam merasa lega secara personal karena masih ada saja pihak-pihak yang menuduhnya sebagai pencuri. Wah guys, kita doakan saja ya masalah ini lekas selesai dan damai. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel.